Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du. Para pemirsa MH Imtiaz di mana saja Anda berada, semoga rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai kita di dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini. Karena kita berharap agar rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala itu tetap menjadi bagian dari kehidupan kita kelak di kehidupan akhirat, dengan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya. Maka wajiblah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat rahmat dan keridhaan yang selalu menyertai kehidupan kita itu. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada keluarga dan para sahabat beliau. Mudah-mudahan kita tetap di dalam upaya untuk menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tetap berusaha untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan sunnah beliau, memperbanyak salawat kepada beliau adalah wujud dari cinta kita kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa rahimakumullah, sebagai kelanjutan dari pembahasan tentang ar-riyadhah dan asy-syahwatin nafsaniyah yang sudah kita bahas pada bab yang keempat dari kitab Mukasyafatul Qulub. Pada kesempatan ini kita akan membahas bab yang kelima, yaitu tentang fi ghalabatin nafsi wa adawati syaitan, tentang dominasi nafsu terhadap diri manusia dan permusuhan syaitan terhadap anak keturunan Adam alaihi salam. Al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala mengatakan, yambaghi lil aqili ay yuqmi'a syahwatan nafsi bil ju' idzil ju' qahrun li aduwillah. Sepantasnya, selayaknya, sebaiknya, seharusnya bagi orang yang berakal untuk ia mengekang keinginan nafsunya dengan apa? Dengan rasa lapar. Kenapa? Idzil ju' qahrun li aduwillah. Karena rasa lapar itu bisa mengekang dan menguasai serta menundukkan musuh Allah, yaitu syaitan. Ada hadis yang dikutip oleh Al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala yang berkaitan dengan bagaimana syaitan itu beroperasi di dalam diri manusia. Qala sallallahu alaihi wasallam, inna syaitan yajri min ibni adama majrad dam fadayyiqu majariyahu bil ju'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya syaitan itu beroperasi pada diri manusia di peredaran darah. Maka persempitlah pergerakan-pergerakan syaitan itu dengan memperbanyak rasa lapar. Dengan kita merasakan lapar, maka peredaran darah kita menyempit. Itu yang menjadikan wilayah operasi syaitan menjadi sempit juga. Syaitan tidak akan leluasa untuk menggoda dan menjerumuskan manusia ketika dia sering merasakan lapar. Inna aqraban nas ilallahi ta'ala yaumal qiyamati man tala ju'uhu wa 'atshuh. Sesungguhnya manusia yang paling dekat kepada Allah Ta'ala pada hari kiamat, yaitu orang yang panjang rasa laparnya, yang lama dia merasakan rasa lapar dan merasakan rasa haus, yaitu orang-orang yang sering merasa lapar, sering merasa haus di dalam kehidupannya. Itulah orang yang paling dekat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di hari kiamat. Wa a'zamul muhlikat libni Adam syahwatul batni. Dan pembinasa
yang paling besar untuk anak keturunan Adam adalah keinginan perut. Hal yang paling besar yang berpotensi untuk membinasakan manusia adalah keinginan perutnya, syahwat perutnya. Fabiha ukhrija Adam wa Hawwa min daril qarar ila daril dhulli wal iftiqar. Maka dengan sebab menuruti keinginan perut ini, Nabi Adam dan Siti Hawa alaihi wassalam dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga yang disebut dengan Darul Qarar, tempat menetapnya hamba-hamba Allah untuk menikmati kenikmatan-kenikmatan dan kebahagiaan-kebahagiaan yang hakiki. Kemana? Ila dari dzulli wal iftiqar. Ke negeri yang penuh dengan kehinaan, yang penuh dengan kefakiran. Fakir artinya butuh. Banyak kebutuhan manusia yang harus dipenuhi di dalam kehidupan dunia, dan itu tidak serta-merta bisa diwujudkan oleh manusia di dalam kehidupannya. Para pemirsa rahimakumullah, Nabi Adam alaihissalam di dalam menjalani kehidupan di surga bersama istri beliau Hawa mendapatkan kesenangan-kesenangan, mendapatkan kemewahan-kemewahan hidup. Semua difasilitasi, semua bisa dinikmati dengan mudah. Tapi Allah mengusir mereka, mengeluarkan mereka dari surga karena menuruti keinginan perutnya. Idh nahahuma an akli syajarati faghalabathuma syahwatuhuma hatta akala fabadat lahuma sawatuhuma. Idh nahahuma, ketika Allah Subhanahu wa taala melarang mereka berdua an akli syajarah, dari memakan buah pohon yang ada di dalam surga. Ada pohon larangan yang Allah larang Nabi Adam dan Siti Hawa untuk mereka mendekatinya. Tidak hanya mendekatinya tentu, Allah Subhanahu wa taala melarang mereka untuk memakan dari buah-buahan yang ada di pohon itu. Beginilah cara Allah Subhanahu wa taala untuk menghindarkan hambanya dari terjerumus kepada suatu larangan. Allah tidak langsung melarang apa yang menjadi objek larangan, tapi Allah melarang hambanya untuk mendekati sesuatu yang bisa menyampaikan dan menjerumuskan si hamba itu kepada larangannya. Wala taqraba hadhihi syajarata. Allah mengatakan, la taqraba hadhihi syajarah. Jangan kalian mendekati pohon ini. Kalau mendekatinya saja jangan, apalagi untuk memakan buah yang ada di pohon itu. Ini pula yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Dia melarang hambanya untuk melakukan zina. Wala taqrabuz zina. Allah mengatakan, jangan kalian dekati zina. Allah tidak mengatakan wala taznu, jangan kalian berzina. Tapi Allah ingin mencegah hambanya supaya tidak terjerumus kepada perilaku zina dengan melarang mereka dari hal-hal yang bisa mendekatkan mereka kepada perzinahan. Para pemirsa rahimakumullah, Nabi Adam alaihissalam dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga Siti Hawa dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakan buah yang ada di pohon terlarang itu. Faghalabatuhuma syahwatuhuma. Lalu syahwat, keinginan perut menguasai Nabi Adam dan Siti Hawa hatta akala, sehingga mereka berdua pun memakan dari buah pohon itu. Fabadat lahuma sawatuhuma. Lalu Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Adam dan Siti Hawa mengikuti nafsunya itu, Allah mencabut dan melepas pakaian yang ada di sekujur tubuh Nabi Adam dan Siti Hawa, dan mereka pun terusir, diturunkan ke bumi dalam keadaan telanjang, tidak memakai satu helai pakaian pun. Wal batnu 'ala tahqiq yambu'u syahwat. Perut itu pada hakikatnya merupakan sumber keinginan nafsu.
banyak hal yang diinginkan oleh nafsu bisa terpenuhi dengan manusia memenuhi keinginan perut itu. Makanan yang nikmat, minuman yang lezat, ketika manusia mengikuti keinginan perut, itu artinya dia sudah terjerumus pada keinginan nafsu. Dia terjerumus kepada menuruti keinginan dan kesenangan nafsu. Wa qala ba'dul hukama, telah berkata sebagian ulama ahli hikmah, man istawlat alaihi nafsu sara asiran fi hubbi syahawatiha. Siapa saja yang dikuasai oleh nafsunya, maka dia akan menjadi tawanan nafsunya di dalam mencintai keinginan-keinginan nafsu itu. Mahsuran fi sijni hafawatiha. Dia akan tertahan, terpenjara di dalam penjara kesesatan-kesesatannya, kesesatan-kesesatan nafsu itu. Wa mana'at qalbahu minal fawaid. Dan nafsu itu akan menghalangi hatinya dari mendapatkan faidah-faidah, dari mendapatkan manfaat-manfaat yang akan menyelamatkan dia dari murka Allah, yang akan menyelamatkan dia dari siksa dan azab Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Man saqa ardal jawarihi bisyahawat faqad gharasa fi qalbihi syajaratan nadamah. Siapa saja yang menyirami tanah anggota tubuhnya dengan keinginan-keinginan nafsu, maka sungguh ia telah menanam di dalam hatinya pohon penyesalan. Para pemirsa rahimakumullah, siapa saja yang menyirami tanah anggota badannya dengan keinginan-keinginan nafsu, artinya siapa saja yang tubuhnya, yang sekujur tubuhnya, anggota badannya tumbuh besar dengan dia selalu mengikuti keinginan nafsunya, maka itu artinya dia sudah menanam di dalam hatinya pohon penyesalan. Karena dengan dia terus mengikuti keinginan nafsu, itu artinya dia sudah terjerumus di dalam dominasi nafsunya. Seseorang yang sudah terjerumus di dalam kekuasaan dan dominasi nafsunya, maka penyesalanlah yang akan dia dapatkan di kehidupannya, terutama di kehidupan akhirat kelak. Innallaha ta'ala khalaqal khalqa ala thalathati durub. Sungguhnya Allah Ta'ala telah menciptakan makhluknya terdiri atas 3 macam. Khalaqal malaikata wa rakkaba fihimul aqla wa lam yurakkib fihimus syahwah. Allah telah menciptakan malaikat, dan Allah melengkapi malaikat itu dengan akal, tapi Allah tidak melengkapi malaikatnya dengan keinginan nafsu. Wa khalaqal bahaim wa rakkaba fiha syahwah wa lam yurakkib fiha al-aqla. Allah menciptakan binatang-binatang dan Allah melengkapi binatang itu dengan keinginan-keinginan nafsu, tapi Allah tidak melengkapi binatang itu dengan akal. Wa khalaqa ibna Adam, dan Allah menciptakan anak manusia, menciptakan Adam dan anak keturunannya. Wa rakkaba fihi al-aqla wasyahwah. Allah menciptakan Adam dan anak keturunannya dan melengkapi mereka dengan akal serta keinginan. Faman ghalabat syahwatuhu aqlahu fal bahaimu khairum minhu. Maka siapa saja yang nafsunya, keinginan nafsunya mengalahkan akalnya, maka binatang lebih baik dari dia. Wa man ghalaba aqluhu syahwatahu fa huwa khairum minal malaikah. Dan siapa saja yang akalnya bisa menundukkan, bisa menguasai, bisa mendominasi keinginan nafsunya, fa huwa khairum minal malaikah, maka dia lebih baik dari para malaikat. Para pemirsa rahimakumullah, ada sebuah cerita. Al-Imam Al-Ghazali mengutip sebuah cerita dari Ibrahim Al-Khawwas. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, hikayah. Qala Ibrahim Al-Khawwas, telah berkata Ibrahim Al-Khawwas,
kuntu fi jabalil likam fara'aitu rummanan fashtahaituhu fa akhadhtu minhu wahidatan fashaqaqtuha fawajadtuha hamidatan famadaitu wa taraktu rumman fara'aitu rajulan matruhan qad ijtama'at alaihi zanabir faqultu assalamu alaik faqala li wa alaikassalam ya Ibrahim faqultu min aina araftani faqala man arafa Allah la yakhfa alaihi syai' faqultu ara laka ma'allahi halan fahalla sa'altahu ay yunjiyaka min hadhihi az-zanabir faqala wa inni ara laka ma'allahi halan fahalla sa'altahu ay yunjiyaka min syahwatir rumman fa innar rumman yajidu al-insanu alamahu fil akhirah wa ladha'a adh-dhanabir yajidu alamahu fid dunya wa ladha'u adh-dhanabir 'ala an-nufus wa ladha'u asy-syahawat 'ala al-qulub famadaitu wa taraktuhu. Ibrahim Al-Khawwas menceritakan peristiwa yang beliau alami. Beliau pada suatu hari naik ke sebuah bukit Likam. Beliau melihat ada pohon delima. Beliau pun mendekati pohon delima yang sedang berbuah itu. Lalu beliau memetik salah satu dari buah delima yang beliau anggap sudah matang. Lalu beliau pun membelah pohon delima tersebut dan mencicipi biji-bijinya. Tapi beliau merasakan pohon delima itu masih kecut, masih pahit. Beliau pun meninggalkan bukit tersebut sekaligus dengan delima yang sudah beliau cicipi dan beliau merasakan rasa pahitnya. Tidak lama setelah beliau meninggalkan tempat itu, Ibrahim Al-Khawwas melihat seorang laki-laki yang tergeletak di tengah jalan, yang tubuhnya dipenuhi dengan tawon-tawon yang seakan-akan menutupi seluruh tubuhnya. Lalu Ibrahim Al-Khawwas mengatakan, faqultu assalamu alaik. Ibrahim Al-Khawwas mengucapkan salam kepada laki-laki itu. Laki-laki itu menjawab salam dari Ibrahim Al-Khawwas dengan mengatakan, wa alaikassalam ya Ibrahim. Mendengar jawaban salam dari laki-laki itu, Ibrahim Al-Khawwas merasa terkejut dan heran. Dari mana si laki-laki ini mengetahui siapa beliau dan namanya? Karena itulah beliau bertanya, min aina araftani? Dari mana kamu mengenal saya? Dari mana kamu mengetahui saya? Maka laki-laki itu menjawab, orang yang sudah mengenal Allah dengan baik tidak akan tersembunyi dari pengetahuannya sesuatu pun. Man arafallah la yakhfa alaihi syai'. Ibrahim Al-Khawwas mengatakan pada laki-laki itu, saya melihat kamu butuh sesuatu dari Allah. Ada kebutuhanmu kepada Allah. Kenapa kamu tidak meminta kepada Allah agar Ia menyelamatkanmu dari tawon-tawon ini? Laki-laki itu pun mengatakan kepada Ibrahim Al-Khawwas, saya juga melihat Anda butuh sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa Anda tidak meminta kepada Allah agar Ia menyelamatkan Anda dari keinginan untuk memakan buah delima? Sungguh, buah delima yang dituruti oleh manusia, keinginan nafsunya untuk memakan buah delima itu, akan didapati oleh manusia. Rasa sakit yang ditimbulkan oleh keinginan nafsu untuk bisa memakan buah delima itu akan didapati rasa sakitnya nanti di akhirat. Adapun sengatan dari tawon-tawon ini memang sakit, tapi itu hanya di dunia. Sengatan tawon ini hanya mencelakai dan membahayakan tubuh. Tapi sengatan keinginan, sengatan menuruti keinginan nafsu, itu akan merusak dan membahayakan untuk hati.
Ibrahim Al-Khawas mengatakan, "Famadaitu wa taraktuhu." Lalu aku pun pergi dan aku meninggalkannya. Ibrahim Al-Khawas mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari laki-laki itu. Pelajaran yang kalau beliau mengikuti apa yang dikatakan oleh laki-laki itu, tentu beliau akan memperhatikan keinginan nafsunya itu supaya tidak dituruti apapun yang diinginkan oleh nafsu. Karena dengan mengikuti dan terus mengikuti keinginan nafsu, itu artinya manusia sudah diperbudak oleh nafsunya. Asyahwatu tusayyirul muluka abida, was-sabru yusayyirul abida muluka. Keinginan nafsu, syahwat, itu bisa menjadikan para raja menjadi budak-budak. Sebaliknya, sabar di dalam mengikuti dan menuruti keinginan nafsu, artinya menahan diri untuk tidak menuruti dan mengikuti keinginan nafsu itu bisa menjadikan para budak menjadi raja-raja. Ala tara ila qissati Yusuf alaihi salam wa Zulaikha, faqad sara Yusuf sultana Misra bisabrihi, wa sarat Zulaikha dhalilatan faqiratan haqiratan ajuzan amya'a li ajli syahwatiha, fa inna Zulaikha lam tasbir an mahabbati Yusuf. Banyak raja yang menjadi budak karena mengikuti keinginan nafsunya, dan banyak budak yang kemudian ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penguasa, menjadi raja karena kesabarannya di dalam menahan keinginan nafsunya. Perhatikan bagaimana kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau menjadi salah seorang penguasa Mesir pada masanya karena kesabaran beliau di dalam menahan diri untuk tidak mengikuti keinginan nafsu. Bagaimana beliau menahan keinginan nafsunya ketika beliau digoda oleh Zulaikha untuk melakukan perzinahan. Kondisi sangat memungkinkan. Istana sepi, Zulaikha cantik, dan Zulaikha menggoda. Pada saat itu Nabi Yusuf juga masih muda, dan beliau laki-laki normal. Tapi beliau menahan keinginan nafsunya. Beliau tidak ingin mengikuti keinginan nafsu itu dengan terjebak di dalam godaan Zulaikha, melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Laula ar-ra'a burhana rabbih. Seandainya Nabi Yusuf tidak melihat tanda-tanda kekuasaan dari Allah, maka Nabi Yusuf pun akan tergoda melakukan apa yang diinginkan oleh Zulaikha. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Nabi Yusuf punya keinginan, ada keinginan di dalam dirinya, ada desakan, ada godaan di dalam dirinya. Tapi Nabi Yusuf menahan diri karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala kalau beliau mengikuti keinginan nafsu itu. Gitu juga halnya dengan Zulaikha. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin menyelamatkan Nabi Yusuf alaihissalam dari godaan Zulaikha. Maka Nabi Yusuf pun selamat. Beliau pun bersabar ketika harus menjalani hukuman penjara untuk sesuatu, untuk kesalahan yang dituduhkan kepada beliau, kesalahan yang tidak pernah beliau lakukan. Beliau bersabar, dan bahkan pernyataan beliau yang sangat fenomenal, Rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani. Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada mengikuti keinginan-keinginan mereka, daripada mengikuti ajakan-ajakan mereka. Sebaliknya, Zulaikha, seorang wanita, istri pejabat tinggi di kerajaan Mesir pada saat itu, karena tidak sabar, karena mengikuti keinginan nafsunya, tidak sabar dengan cintanya terhadap Nabi Yusuf, tidak sabar dengan kesukaannya terhadap Nabi Yusuf, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan Zulaikha
dzalilatan haqiratan faqiratan ajuzan amya. Allah menjadikan Zulaikha di masa tuanya menjadi wanita yang hina, menjadi wanita tua renta dan buta. Walaupun kemudian ketika Nabi Yusuf alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk menikah dengan Zulaikha, salah satu yang diminta oleh Nabi Yusuf alaihissalam agar Siti Zulaikha itu dikembalikan seperti kondisinya semula sebagai wanita cantik dan terhormat. Dan itulah yang terjadi. Para pemirsa rahimakumullah, secara maknawi bahwa syahwat itu bisa menjadikan para raja menjadi budak. Banyak contoh yang Allah ceritakan kepada kita di dalam Al-Quran. Bagaimana Fir'aun yang bahkan mengaku diri sebagai Tuhan karena menuruti keinginan nafsunya, Allah hinakan, bahkan lebih hina daripada para budak. Bukankah pada pembahasan sebelumnya kita juga mempelajari bahwa orang-orang yang selalu mengikuti keinginan nafsunya itu artinya ia adalah orang yang diperbudak oleh nafsunya. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tahukah kamu, beritahu saya, orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Orang yang menjadikan sebagai Tuhannya hawa nafsunya, keinginan nafsunya. Hakikatnya, orang yang selalu mengikuti keinginan nafsunya dan dia dikuasai oleh nafsunya adalah budak-budak dari nafsu tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari kebiasaan dan dari dominasi keinginan-keinginan nafsu kita. Semoga ibadah puasa yang sebentar lagi di bulan Ramadan akan kita jalankan betul-betul dapat kita jadikan sebagai momentum untuk bisa mengendalikan dan menguasai keinginan nafsu kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.